Kabar gembira, pensiunan PNS dan ahli waris berhak dapat asuransi dari pemerintah. Sri Mulyani sudah resmi menetapkan aturannya. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut kita ulas dalam video kita kali ini di Jumat 14 Maret 2025. Pensiunan PNS yang meninggal dunia tidak serta-merta kehilangan hak mereka atas asuransi dan uang duka. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Sri Mulyani menetapkan bahwa ahli waris tetap bisa menerima manfaat dari negara. Aturan ini memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan perlindungan finansial sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai penerima manfaat, ahli waris akan memperoleh berbagai tunjangan seperti asuransi kematian, uang duka wafat, dan pensiun terusan. Pemerintah melalui Taspen sebagai lembaga dana pensiun bertanggung jawab atas pencairan dana tersebut. Beberapa hak yang diberikan kepada ahli waris pensiunan PNS yang telah meninggal dunia meliputi: pertama, asuransi kematian. Santunan diberikan kepada keluarga sesuai ketentuan. Kemudian yang kedua, uang duka wafat. Dana diberikan kepada ahli waris sebagai bentuk santunan. Ketiga, pensiun terusan. Gaji pensiun tetap diberikan selama 4 bulan kepada keluarga penerima manfaat. Setiap kategori penerima mendapatkan jumlah manfaat yang berbeda. Untuk asuransi kematian, apabila pensiunan PNS meninggal dunia, maka akan mendapatkan asuransi senilai 8 juta rupiah. Kemudian, apabila istri dari pensiunan PNS yang meninggal dunia, maka mendapatkan santunan 6 juta rupiah. Kemudian, apabila anak kandung pensiunan PNS yang meninggal dunia, maka mendapatkan santunan 4 juta rupiah. Pensiunan terusan diberikan selama 4 bulan setelah PNS meninggal dunia. Agar dapat menerima manfaat, ahli waris harus melengkapi beberapa dokumen. Tentunya harus mengisi formulir permintaan pembayaran dari Taspen, kemudian fotokopi SK pensiun, kemudian surat kematian yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau rumah sakit. Kemudian fotokopi bintang jasa khusus pensiunan PNS TNI Polri. Fotokopi buku rekening pemohon dan pas foto ukuran 3x4. Jika pensiunan janda meninggal dunia, hak pensiun masih dapat diteruskan kepada ahli waris yang terdaftar dalam program Taspen. Dana pensiun tetap dibayarkan sesuai aturan yang berlaku. Sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun, Taspen bertanggung jawab untuk menyalurkan asuransi kematian, uang duka, dan pensiun terusan kepada penerima manfaat yang sah. Kemudian, agar pencairan dana berjalan lancar, ahli waris harus segera melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan. Pastikan semua persyaratan terpenuhi agar hak yang dijamin oleh negara dapat diterima tanpa kendala. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2023, Sri Mulyani menegaskan bahwa negara tetap memberikan perlindungan finansial bagi PNS, pensiunan, dan ahli waris yang ditinggalkan. Kebijakan ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah dalam menjamin kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Kemudian, H-3 menjelang pencairan THR bagi PNS dan pensiunan. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menuturkan, tunjangan hari raya THR untuk aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil pusat, daerah, anggota TNI, dan Polri bakal dibayarkan 2 minggu sebelum Lebaran. THR untuk aparatur negara itu tepatnya cair pada 17 Maret 2025 atau 3 hari lagi.
Aturan pembayaran THR ini ditetapkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 11 Tahun 2025. Adapun proses pembayaran THR sudah masuk tahap finalisasi dan seluruh kelengkapan pembayaran untuk ASN pusat telah selesai. THR dibayarkan 2 minggu sebelum Hari Raya, dan pada saat ini seluruh kelengkapan untuk pembayaran ASN pusat telah selesai, kata Swasil dalam konversi pers APN Kita Maret 2025 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis 13 Maret 2025. Swasil menuturkan, beberapa hari yang lalu, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengumumkan kebijakan pemberian THR bagi ASN, TNI, dan Polri, baik yang bertugas di pusat maupun di daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pegawai negeri dalam mengelola kebutuhan mereka selama mudik dan lebaran. Harapan dari Bapak Presiden semoga kebijakan ini bisa membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan libur lebaran, kata dia. Anggaran yang disiapkan untuk THR mencapai 49,4 triliun. Rinciannya untuk ASN pusat, TNI, dan Polri berjumlah sekitar 2 juta orang. Anggaran yang disiapkan mencapai 17,7 triliun. Sedangkan untuk pensiunan sekitar 3,6 juta orang. Anggaran yang disiapkan 12,4 triliun. Untuk ASN daerah yang berjumlah sekitar 3,7 juta orang, pemerintah menyiapkan anggaran 19,3 triliun. Anggaran itu berasal dari APBN, sedangkan tunjangan perbaikan penghasilan ASN daerah yang berasal dari APBD dialokasikan sekitar 16,5 triliun. Ini berasal dari APBN dan APBD sendiri, akan tetap ada bagiannya tunjangan perbaikan penghasilan dari APBD sekitar 16,5 triliun. Adapun komponen yang akan dibayarkan dalam THR meliputi gaji, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%. Dasar perhitungannya adalah penghasilan pada Februari 2025 tanpa potongan atau iuran, dan PPh-nya akan ditanggung oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. PP ini menjadi dasar hukum pemberian THR dan gaji K13 bagi seluruh aparatur negara di Indonesia, baik pusat maupun daerah. Penerbitan PP ini menandai finalisasi proses pembayaran THR dan memastikan kepastian hukum bagi seluruh penerima. Dengan demikian, pemerintah memastikan kesiapan penuh dalam penyaluran THR kepada seluruh ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.